Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan anak-anak semuanya sehat ya, selalu ceria dan selalu semangat di dalam belajarnya. Seperti biasa anak-anak, hari ini kita bertemu lagi ya dengan Bu Nina. Nah, seperti biasa, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Mari berdoa bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemudahan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar di tema 2 tentang bermain di lingkunganku, subtema 2, bermain di rumah teman, pembelajaran 5. Nah, anak-anak, sekarang anak-anak belajar untuk bermain peran ya. Nah, di sini ada peran Beni dan ibu. Anak-anak bisa memerankannya dengan kakak atau dengan bunda ya. Nah, coba lihat percakapannya. Beni mengetuk pintu. Selamat sore Bu. Ibu membukakan pintu. Selamat sore Beni, silahkan masuk. Beni, terima kasih Bu. Udinnya ada Bu. Ibu menjawab, ada Beni, sebentar ya, ibu panggilkan. Udin, ini Beni sudah datang. Kemudian Udin, iya Bu, aku sudah siap. Bagaimana Beni, kita berangkat sekarang? Beni, baiklah, ayo. Beni dan Udin. Kemudian, Ibu, kami berangkat dulu ya. Ibu, Beni tidak minum dulu. Beni menjawab, tidak usah Bu, terima kasih. Edo mungkin sudah menunggu kami. Kami berangkat ya Bu. Ibu, iya nah, hati-hati di perjalanan ya. Beni dan Udin, iya Bu, sambil menyalami ibu. Nah, itu percakapannya seperti itu ya. Anak-anak coba perankan di rumah ya. Nah, sekarang anak-anak coba jawab pertanyaan berikut ini berdasarkan teks percakapan tadi ya anak-anak. Nomor 1, apa isi teks percakapan yang telah kamu perankan tadi? Iya, yaitu Udin dan Beni berpamitan kepada ibunya untuk bermain ke rumah Edo. Yang kedua, bagaimana cara Beni bertamu? Ayo ingat-ingat. Iya betul, Beni bertamunya itu ya, yang pertama dia mengucapkan salam, kemudian sambil juga mengetuk pintu ya. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana sikap Beni menurutmu anak-anak? Apakah Beni telah mengikuti aturan aturan bertamu ya, bertamu ke rumah orang itu harus seperti itu, atau tidak mengikuti aturan? Bagaimana menurut anak-anak? Kemudian nomor 4, apa yang dilakukan Beni dan Udin sebelum berangkat ke rumah Edo? Coba anak-anak dibuka lagi, dibaca lagi isi ya, nomor 3 dan nomor 4. Nah, sekarang kita akan membaca sebuah teks ya, judulnya yaitu kegunaan benda. Ada banyak benda di sekitar kita. Benda membuat kegiatan kita menjadi terbantu. Kita tidak bisa minum kalau tidak ada air dan gelas. Kita tidak bisa menulis kalau tidak ada buku dan pensil. Nah, begitu juga dalam bermain. Dalam bermain ada yang membutuhkan benda, ada yang tidak. Dalam bermain tarik-tarikan, kita tidak membutuhkan benda apapun. Namun dalam bermain lingkaran simpai, tanpa adanya simpai, permainan tidak akan bisa terlaksana. Jadi setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing anak-anak.
Benda juga beraneka ragam. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Mulai dari bangun tidur, kegiatan kita sudah tergantung dengan benda. Ketika mandi, kita membutuhkan air, sabun, sampo, gayung, dan lain-lain. Ketika memasak, ibu membutuhkan kompor, wajan, pisau, dan alat-alat masak lainnya. Ketika akan berangkat ke sekolah, kita membutuhkan seragam, sepatu, tas, buku, pensil, penggaris, dan peralatan sekolah lainnya. Kehidupan kita akan selalu tergantung dengan benda. Untuk itu, kita perlu menjaga benda-benda di sekitar kita. Nah, sekarang anak-anak coba amati gambar-gambar berikut ini ya. Nah, di sini ada sekumpulan benda-benda yang ada di sekitar kita. Yang pertama ada meja. Kegunaannya untuk apa, Nana? Banyak ya. Bisa untuk menulis, untuk menyimpan benda ya, dan lain-lain. Kemudian ada sapu ijuk untuk menyapu lantai ya, membersihkan sampah yang ada di lantai. Kemudian ada lemari untuk menyimpan pakaian. Ada buah-buahan ya untuk makanan kita ya. Kemudian ada minyak ya untuk menggoreng. Kemudian ada lem ya. Sini untuk merapatkan kertas atau yang lainnya. Kemudian ada apa ini? Ada kopi ya. Kopi di dalam sangkir ini untuk minuman kita ya. Di pagi hari itu sangat enak ya Nana kalau minum kopi. Kemudian ada penggaris untuk menggaris. Ada sepasang sepatu ya untuk melindungi kaki kita ya. Kemudian ada apa ini? Ban ya untuk membantu roda ya, untuk memudahkan roda berjalan ya. Kemudian ada kursi ya. Kemudian ada untuk apa coba? Untuk duduk ya. Ada balon untuk permainan ya. Kemudian ada simpai untuk permainan atau juga untuk olahraga. Kemudian ada tas untuk menyimpan berbagai macam peralatan sekolah ya. Kemudian di sini ada sirup ya untuk minuman kita. Nah, itu kegunaan benda-benda yang ada di sekitar kita anak-anak ya. Sekarang coba anak-anak, benda-benda yang tadi yang ibu sebutkan kegunaannya tadi, kita sebutkan lagi ya. Di situ kan ada 15 benda ya. Nah, dari ke-15 benda itu ada yang termasuk benda cair, padat, dan gas. Nah, wujudnya itu ya, ada yang wujud cair, padat, dan gas. Sekarang anak-anak sebutkan ya nama benda dan wujudnya apa ya. Ibu akan mencontohkan 5 benda saja. Yang pertama ada meja, wujud bendanya padat. Yang kedua ada sapu, wujud bendanya padat juga. Kemudian yang ketiga ada lemari, wujud bendanya padat. Ada buah-buahan, wujud bendanya padat. Kemudian ada minyak, wujud bendanya cair. Nah, sisanya ada 10 benda lagi. Anak-anak coba tulis ya namanya, nama bendanya, dan wujud bendanya apa. Nah, sekarang anak-anak coba diskusikan gambar berikut ini bersama teman atau kakak atau bunda ya. Kira-kira Beni, Udin, Lani, Siti, dan Dayu sedang apa ya? Nah, di situ ada keluarga Edo. Iya, mereka itu habis bermain ya, kemudian mereka hendak pulang ke rumah masing-masing. Nah, sebelum pulang mereka berpamitan dulu ya anak-anak. Nah, coba anak-anak jawab pertanyaannya berikut ini ya.
Pertanyaan yang pertama, apa yang sedang dilakukan Benny dan teman-teman? Ya, yang ibu jelaskan tadi, mereka itu habis bermain di rumah Edo. Nah, sebelum mereka pulang, yaitu mereka berpamitan dulu kepada keluarga Edo ya. Kemudian yang kedua, pernahkah kamu melakukan kegiatan seperti yang Benny dan teman-teman lakukan? Pernah atau tidak? Kalau pernah berarti anak-anak sudah mengerti aturan ketika bermain ke rumah teman ya. Kemudian kalau belum pernah berarti anak-anak belum mengerti ya. Yang ketiga, kapan kita harus berpamitan? Biasanya kalau kita habis bermain dari rumah teman, berpamitan gak ya? Atau misalnya kita mau pergi dari rumah nih, mau berangkat, kita harus berpamitan gak ya ke ayah atau bunda? Nah, nomor 4, bagaimana menurutmu mengapa kita perlu berpamitan? Nah, kira-kira kalau kita tidak berpamitan ke bunda, yang akan terjadi apa ya? Misalnya kita main langsung aja tidak berpamitan, kira-kira bunda akan bagaimana? Coba anak-anak tulis jawabannya ya. Nah, anak-anak, ketika kita bermain ke rumah teman itu, kita harus selalu mengikuti peraturan yang ada di rumah teman itu ya. Nah, aturan-aturan apa saja yang biasanya ada di rumah teman, atau aturan apa saja ketika kita bermain ke rumah teman? Nah, di sini ibu punya beberapa contohnya ya. Tidak masuk kamar tanpa izin ya. Kalau kita mau masuk ke rumah teman, kita harus minta izin dulu ya. Kemudian meminta izin sebelum meminjam mainan. Nah, kalau misalnya mau minjam mainan nih, harus izin juga ya, jangan main ambil saja ya. Kemudian tidak bermain curang. Ketika melakukan permainan, anak-anak tidak boleh curang ya, harus bermain sportif ya anak-anak. Nomor 4, merapikan mainan setelah selesai bermain ya. Jangan ketika selesai bermain anak-anak mainannya dibiarkan berantakan ya, tidak boleh seperti itu. Kemudian nomor 5, berpamitan kepada orang tua teman sebelum pulang. Nah, ketika selesai bermain sudah merapikan mainan ya, kemudian anak-anak mau pulang ya, jangan lupa pamitan dulu kepada orang tua teman anak-anak ya. Kemudian nomor 6, bermain tidak boleh lupa waktu ya. Ingat, jangan karena permainannya asik atau bermainnya asik dengan teman, anak-anak lupa waktu ya, terlalu lama bermainnya, tidak boleh ya. Nah, aturan itu harus selalu diterapkan ya anak-anak dimanapun berada ya. Nah, contohnya ini aturan yang ada atau ketika anak-anak bertamu atau bermain ya di rumah teman. Nah, anak-anak, sekarang anak-anak berlatih ya, berilah canda centang pada sikap yang menunjukkan mematuhi aturan ya, dan yang tidak mematuhi aturan ya. Di sini sikap yang pertama, menyapa dengan senyum ya. Apakah sikap ini menunjukkan memahami aturan? Iya ya, ibu telah berikan contohnya. Nah, sikap yang kedua, pamit ketika hendak pergi. Coba anak-anak mematuhi atau tidak ya. Kemudian tidak merapikan peralatan sekolah bermain sampai larut malam, duduk dengan sopan ya anak-anak, centang ya, mana yang tidak mematuhi, mana yang mematuhi. Nah, anak-anak, sebelum diakhiri pembelajarannya kita berdoa terlebih dahulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami dapat mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami keburukan sehingga kami dapat menjauhinya. Amin. Sampai di sini anak-anak.
ya pembelajaran hari ini. Terima kasih telah belajar bersama ibu. Anak-anak tetap semangat ya, supaya kita bisa bertemu ya di pembelajaran tatap muka ya di sekolah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.